warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alivia Febri Sugianti, saya dari Prodi Administrasi Bisnis. NIM 0536181028. Untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah logika, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai TRIM. TRIM pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Dan di sini saya akan menyebutkan 3 TRIM. Yang pertama ada TRIM univoc. TRIM univoc adalah TRIM yang memiliki makna yang sama persis dalam berbagai konteks. Contohnya, kata manusia memiliki arti yang sama ketika digunakan untuk menyebut. Contohnya, Andi adalah manusia dan Budi adalah manusia. Maknanya sama-sama merujuk pada makhluk hidup yang memiliki akal budi. Yang kedua ada TRIM equivoc. TRIM equivoc adalah TRIM yang memiliki makna berbeda sama sekali. Dalam konteks yang berbeda, contohnya kata bisa dapat berarti sanggup. Saya bisa mengerjakan soal ini atau racun. Ular memiliki bisa yang mematikan. Yang ketiga ada TRIM analog. TRIM analog adalah TRIM yang memiliki makna yang mirip atau serupa, tetapi tidak identik sepenuhnya dalam konteks yang berbeda. Contohnya kata sehat. Kata sehat dapat digunakan untuk badan yang sehat dan organisasi yang sehat. Keduanya memiliki konotasi positif tentang kondisi yang baik, tetapi tidak dalam arti yang persis sama. Soal nomor 2, saya akan jelaskan bentuk sesat pikir, yaitu logical fallacy. Apa itu logical fallacy atau bisa disebut sesat pikir? Sesat pikir adalah kesalahan dalam logika yang mengarah pada kesimpulan yang tidak valid. Meskipun mungkin tampak masuk akal atau meyakinkan, kesalahan ini bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk pemahaman yang salah, penggunaan bahasa yang menyesatkan, atau kurangnya perhatian pada bukti dan logika yang valid. Di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Yang pertama, ad hominem, menyerang pribadi orang yang menyampaikan argumen, bukan argumen itu sendiri. Contohnya, kamu tidak bisa memberikan saran tentang keuangan, kamu saja masih berhutang. Itu contohnya menyerang yang berhutang, bukan membahas validasi saran keuangan. Yang kedua ada appeal to authority, argumenti and vercundiem, yaitu menggunakan otoritas seseorang yang tidak ahli di bidang yang sedang diperdebatkan sebagai bukti. Contohnya, saya yakin produk ini aman karena artis terkenal X menggunakannya. Artis terkenal belum tentu ahli dalam bidang keamanan produk. Yang ketiga ada strongman, menyederhanakan atau membolakkan argumen lawan lalu menyerang versi yang sudah disederhanakan atau dibelokkan tersebut. Contohnya, orang A, saya rasa kita perlu lebih banyak investasi di bidang pendidikan. Orang B, jadi kamu ingin memotong anggaran pertahanan dan membiarkan negara kita tidak aman. Orang B membelokkan argumen orang A. Seperti itu contohnya. Yang keempat ada false dilemma, black or white fallacy, menyajikan hanya dua pilihan ekstrim sebagai satu kemungkinan pada ada pilihannya. Contoh, kalau kamu tidak mendukung kami, berarti kamu mendukung musuh. Seolah-olah hanya ada dua pilihan, mendukung atau menjadi musuh. Yang kelima ada bandwagon fallacy, argument and populum, yaitu mengklaim bahwa sesuatu itu benar karena banyak orang mempercayai atau melakukannya. Contohnya, semua orang menggunakan merek X, jadi merek X pasti yang terbaik. Sedangkan popularitas tidak selalu menjamin kualitas. Bagaimana ya caranya menghindari logical fallacy?
Yang pertama, kita harus kritis dan analitis. Selalu pertanyakan asumsi dan bukti yang diberikan. Jangan mudah percaya pada argumen yang terdengar meyakinkan ya. Yang kedua, ada fokus pada argumen. Hindari menyerang pribadi atau emosi, fokuslah pada logika dan bukti yang mendukung atau membantah suatu klaim. Yang ketiga, ada cari informasi di berbagai sumber. Jangan hanya mengandalkan satu sumber informasi. Bandingkan berbagai perspektif untuk mendapatkan gambar yang lebih lengkap. Yang keempat, Anda harus perhatikan bahasa. Waspadai pengguna bahasa yang emosi, bias, penggunaan bahasa yang emosional atau manipulatif. Yang kelima, kita harus pelajari tentang logical fallacy. Semakin Anda mengenal berbagai jenis logical fallacy, semakin mudah Anda mengenali dalam argumen orang lain atau bahkan dalam argumen Anda sendiri. Yang keenam, berlatih berdiskusi. Berlatih berdiskusi dengan baik, belajar untuk mendengar argumen orang lain dengan pikiran terbuka, merespon dengan logis dan hormat, dan melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta mempelajari berbagai jenis logical fallacy. Anda dapat meningkatkan kemampuan Anda dalam berargumen secara efektif dan menghindari terjebak dalam sesat pikir. Sekian dari saya, penjelasannya cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata, perbuatan, atau kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru yang sedang menonton, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.